penjelasan untuk ini ya, program stack tumpukannya. Jadi sebelum kita jelaskan, jadi kalau di run dia bakal kayak gini. Oke, lu agak lama ya, lama banget ya. Oke, kira-kira tampilannya bakal kayak gini ya. Kita masukkan pilihan ya, misalnya satu untuk tambahkan data judul buku. Nah, misalnya nih kita mau masukkan buku Laska. Nah, ini udah masukkan lagi. Apa ya? Cinta Dewi Injala. Nah, sini kalau kita pilih 4 itu kan kita mau lihat seluruh data itu kan, maka akan muncul nih data-datanya. Nah, tambahkan satu lagi deh, misalnya agak-agak animasi gitu lah. Nah, sini kita lihat lagi. Nah, ya. Nah, sini coba kita keluarkan satu ya, atau keluarkan buku dari tumpukannya satu ya. Tolong. Maka buku yang paling atas tuh bakal dikeluarkan dari tumpukan atau udah nggak ada lagi gitu dari tumpukan. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini kalau misalnya kita pilih nomor 3 itu kan hapus semua data tuh ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat seluruh data lagi, maka datanya kosong. Oke. Sekarang kita masuk ke programnya. Nah, pertama-tama kita punya 4 include nih ya. Sama ada include iStream, include standar, Konioha, stdlib, sama cstdlib. Nah, kalau Konioha ini untuk fungsi gets ya, yang ada di paling bawah ini, untuk menghilangkan berita yang ada di bawah ya. Nah, kemudian ini ada stdlib. Nah, ini biasanya ini untuk sistem CLS ini. Cuman kalau nggak dimasukkan nih nggak apa-apa sih. Cuman kadang sistem CLS bisa error kalau nggak dimasukkan include ini. Nah, kemudian ini kita masuk ke awalannya. Pertama kita pakai username space std biar kita tuh nggak payah-payah masukkan kayak gini std. Nah, gini, jadi nggak perlu lagi, langsung aja gitu kan. Nah, kemudian ini kita beri dulu nilai maksimal ke array-nya menggunakan variabel maksimal yang bertipe integer yaitu 5. Kemudian kita ingin masukkan data berupa string ke variabel array buku. Nah, ini kita stringnya kita definisikan pula apanya maksimalnya itu 5 gitu ya, bisa diisi ya. Nah, kemudian kita bikin, kalau misalnya stack itu kan ada tumpukan paling atas tuh. Nah, itu menggunakan variabel top yang bertipe data integer. Nah, kita masuk ke fungsinya. Nah, ini ada fungsi bool dan fungsi isFull dan fungsi isEmpty. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menyatakan bahwa stack itu penuh atau stack itu kosong ya. Nah, kalau isFull itu untuk menyatakan kalau fungsi itu penuh, stack itu penuh, dan isEmpty itu kalau stacknya itu kosong ya. Nah, pernyataannya kayak gini. Ini kita menggunakan tipe data boolean ya. Jadi kalau misalnya penuh itu bertipe true atau false. Kalau misalnya kosong itu bertipe true atau false gitu ya. Nah, jika ini menggunakan fasilitas if ya. Jika top itu sama dengan maksimal, jadi top itu datanya itu maksimal dan menyentuh angka maksimalnya itu 5, maka kita balikkan nilai benar atau true. Nah, jika tidak top sama dengan maksimal, maka kita balikkan nilai salah ya. Nah, kemudian kalau yang di isEmpty itu kan kosong ya. Nah, jika top itu datanya itu sama dengan kosong atau sama dengan 0, kita balikkan nilai true atau benar. Nah, jika tidak, maka kita balikkan nilai salah gitu. Ini dia. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi push atau fungsi menambahkan data ya. Sebelum itu kita datakan dulu nih, kita periksa dulu nih apakah datanya itu penuh apa enggak gitu kan. Nah, ini kita definisikan dulu pertama ya. Void push array string data. Nah, kita mau masukkan datanya itu berupa string ya, berupa karakter ya.
jadi nggak terbatas di integer aja gitu kan. Nah, ini kita nyatakan dulu jika datanya itu is full atau penuh, maka kita cetak data penuh. Ini dia. Nah, ini kita panggil memeriksa untuk kita memeriksa data penuhnya itu menggunakan fungsi is full. Nah, jika tidak atau else, kita cetak dulu input termasukkan data ya. Ini kita menggunakan si ignore biar nanti getLine ini kita bisa memasukkan data string dengan spasi ya. Jadi nggak cuman misalnya kalau misalnya kita pakai ini si in biasa, maka ini nanti kita nggak bisa masukkan spasi. Jadi perlu namanya getLine. Nah, kalau misalnya getLine-nya ini nggak kita pakaikan si in ignore, itu nggak bakal bisa jalan gitu loh. Nah, makanya perlu si in ignore ini. Nah, ini deklarasinya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke array ini, yang ini ya, array buku top sama dengan data. Jadi jika si user yang udah masukkan data, maka data dari top ini akan masuk ke variabel array buku. Di sini dinyatakan di variabel array buku dan berupa top. Nah, ini kita samakan dengan data ya. Jadi nanti kita menggunakan variabel ini untuk memanggil data yang ada dalam stacknya itu ya, dalam tumpukannya. Nah, nantinya data akan terus bertambah, topnya akan terus bertambah gitu ketika kita memanggil fungsi push ini. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi kedua yaitu pop. Pop itu kayak menghapus data ya, atau mengeluarkan data dari dari stack atau tumpukan ya. Nah, sama kayak yang push, ini kita periksa dulu nih datanya itu kosong apa enggak. Nah, kalau tadi push tadi menggunakan is full, atau kita periksa dulu datanya penuh apa enggak gitu kan. Nah, ini kita pakai is empty, datanya kosong apa enggak gitu kan. Nah, kita periksa dulu. Caranya tetap sama kayak push ya. Tapi kita menggunakan fungsi is empty gitu. Nah, ini kalau misalnya data kosong, kita cetak nih data kosong ya. Nah, jika tidak kosong ya, else ya, ini kita cetak data buku yang paling baru yang telah dikeluarkan. Karena kalau stack itu menggunakan set FIFO ya, last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk ya, yang terbaru masuk itu yang dikeluarkan untuk pertama kali. Dan deklarasi seperti ini. Jadi topnya itu akan berkurang 1 ya dari data array buku ini. Jadi akan berkurang 1. Jadi topnya akan terus berkurang di sini. Gitu ya. Nah, kita masuk ke fungsi display ya. Fungsi display itu untuk menampilkan data yang ada dalam stack atau tumpukan. Nah, sama kayak pop, kita periksa dulu nih datanya ada apa enggak gitu kan, menggunakan fungsi is empty. Kalau misalnya kosong ya kita print nih, kita cetak data kosong. Nah, jika tidak, ini kita tunjukkan tuh data buku dalam tumpukan tuh apa gitu kan. Nah, menggunakan fasilitas for untuk integer i sama dengan maksimal. Jadi kita buka lagi variabel i dengan tipe data integer, kita samakan dengan maksimal nilainya ya kan. Nah, ini kita kurangkan 1 atau untuk i lebih dari sama dengan 0, maka jumlah i akan terus berkurang. Gitu ya, untuk pendeklarasiannya seperti ini standarnya untuk menunjukkan data yang ada dalam tumpukan itu. Jika array buku atau jika data array buku yang kita definisikan ke i itu tidak sama dengan karakter ya. Maksudnya tidak sama dengan karakter. Jadi kita akan mengeluarkan data array buku ini gitu. Jadi jika array bukunya itu tidak sama dengan karakter, maka kita akan tunjukkan nih karakter kosong nih kan, karakter kosong kan. Jika tidak sama dengan karakter kosong, maka kita akan mengeluarkan ini data array buku yang udah masukkan ke i gitu kan. I tadi kan maksimal nih. Nah, terus kita masuk ke fungsi keempat nih ya, fungsi destroy. Destroy ini itu sama dengan clear ya. Jadi
menghapus seluruh data di dalam stack gitu. Jadi kita nggak payah-payah ngapus satu-satu lagi, bisa langsung kita hapus semua gitu kan. Nah, deklarasi seperti ini menggunakan fasilitas for untuk integer i kita sama dengan kan dengan 0, i kurang dari top, maka jumlah i akan terus bertambah. Jadi misalnya i ini sama dengan 0, jadi jika kita definisikan itu di kurang dari top, maka itu kan terus bertambah gitu ya. Ya simulasinya tuh akan terus berkurang gitu, walaupun ini kita bikin bertambah gitu ya. Nah, untuk array buku i ya, jadi untuk data yang ada di array buku ini, maka kita bikin top sama dengan 0. Karena kita sudah memanggil ini, maka top itu kita nolkan. Nah, ini kita masuk ke integer main-nya atau program main-nya ya. Program main-nya. Jadi ini yang tampilan awal dari programnya ya. Nah, ini kita bikin variabel pilihan menggunakan tipe data integer, variabel ulang tipe data char. Lalu kita menggunakan perulangan do while ya. Do sama ini tire while ya. Jadi yang akan kita pakai untuk do while itu ya ini tipe data char ulang ini ya. Nah, kita menggunakan sistem CLS agar berita-berita yang ada di atas itu setelah user melakukan inputan itu hilang gitu. Jadi akan terus langsung berulang di programnya. Nah, ini dia ya tampilannya kira-kira ya cetakannya. Nah, di sini masukkan pilihan, jadi user akan masukkan pilihan itu menggunakan sin dari variabel pilihan ya. Nah, ini pilihan pertama ya, kasus pertama ya, kalau misalnya kita menggunakan switch. Nah, jika pilihan sama dengan 1, maka kita langsung memanggil fungsi push. Nah, gitu ya. Nah, ini kita akan langsung mengulang ya, program ya, menggunakan fasilitas do while. Lalu untuk kedua ya, jika user masukkan pilihan kedua, maka kita akan memanggil fungsi pop. Nah, buat lalu nanti user akan disuruh untuk mengulang program, mau diulang apa enggak programnya gitu kan. Kalau mau ya klik Y ya, kalau enggak ya N gitu kan. Nah, ini pilihan ketiga itu untuk memanggil fungsi destroy atau menghapus semua data yang ada di stack gitu. Ini sama kayak yang kedua ya, user suruh menginput ya. Kalau misalnya udah terhapus akan muncul ini, cetakan ini semua data telah dihapus. Jika tidak, jika user memilih pilihan keempat, maka akan memanggil fungsi display array ini, fungsi display untuk menampilkan seluruh data gitu kan. Nanti dia akan return dari sini. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pilihan kelima. Pilihan kelima itu ya keluar ya. Jadi kita bisa bikin aja exit di sini. Jika misalnya user masukkan pilihan yang tidak valid ya, maka itu akan menjadi cetakan akan pilihan tidak valid gitu ya. Dia mau ngulang program apa enggak. Nah, ini fasilitas do while-nya ya. Jadi jika user masukkan inputan Y, maka akan mengulang programnya gitu. Nah, ini gets untuk menghilangkan berita-berita yang ada di bawah. Coba kita runkan lagi ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita pilih satu, masukkan datanya. Oke, satu lagi masukkan datanya. Kita lihat datanya. Nah, akan keluar itu kan. Kita pilih kedua, maka data yang terakhir masuk akan dikeluarkan. Kalau kita pilih yang ketiga, maka semua data yang ada itu akan terhapus. Oke. Lalu kalau misalnya kita pilih 6 ya, maka pilihan tidak valid. Nah, jadi kalau misalnya kita pilihan tadi kan bertipe data integer ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan integer di sini di menu masukkan pilihan, misalnya gini, maka programnya akan error guys. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya, ide saya kalau ini diganti aja jadi secara gitu kan. Tapi kayaknya nggak bisa juga, jadi kita integer aja biar nggak error lagi gitu. Oke, itu aja. Thank you.